te leen. Voor de jongens in Jogja is het hard om nu weer de kisten te moeten pakken en hun plaatsen af te staan aan de beruchte Siliwangi-divisie. Wat zal de bevolking daarvan denken? Een bepaald fraaie rol spelen we hier zeker niet. Al wordt hij dan misschien opgedrongen. We hebben de laatste jaren wel een goede beurt gemaakt in Indië, hoor. Vermoedelijk hadden we beter weg kunnen blijven. Want Indië zelf leidt er nog het meeste onder. Niet erg opwekkend, hè? Hoeft ook niet altijd. Tugu peringatan EXKMD 2 Siliwangi yang berada di lingkungan Yudanegara, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menjadi saksi bisu sejarah di Tatar Ciamis. Tugu tersebut menjadi salah satu bukti pengusiran penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan informasi, tugu tersebut berdiri pada 15 Februari tahun 1956 yang tercantum pada gapura yang terbuat dari besi itu. Kemudian dalam besi tersebut juga ada tulisan tahun 1948 sampai dengan 1949. Baik sahabat, nah ini dia ya, Tugu peringatan EXKDNS 1 Siliwangi, yang dimana ini tuh 9 meter ke atas ya. Dulu itu dikibarkan Panji Siliwangi, yang berarti Belanda itu sebagiannya menyerah, bahkan tanpa syarat semua Belanda menyerah ketika ini bendera telah dikibarkannya, bendera Panji Siliwangi tersebut dengan berbagai cerita. Saksikan nanti. Sejarah Tugu peringatan EXKMD 2 Siliwangi berdasarkan penuturan Jenderal Nasution pada saat itu, kata Ilham, kalau Pataka bisa sampai ke Jawa Barat, maka saat itu Belanda tidak harus lagi mencampuri urusan Indonesia lagi alias menyerah. Tapi kalau bisa sampai direbut, Indonesia harus tunduk. Saat proses hijrah ketika itu yang memimpin adalah Jenderal Mumpara Hadimulyo. Baik sahabat, bahwasanya ini rumah dahulu dijadikan tempat pengistirahatan atau menunggu gitu ya, ini katanya rumah ya. Tadi saya ketemu, intinya berjodoh sama ibu yang suka ngurusin pagar itu gitu ya. Pagar itu, maksudnya tugu itu diurusin sama yang ibu tadi saya telah foto bersama itu ya, alias selfie. Nah ini bahwasanya itu rumah dahulunya itu. Cuman dahulu rumahnya nggak seperti ini, tapi ini sudah ada beberapa kali renovasi ya. Jadi tidak aslinya, tapi dahulu di sini merupakan tempat di mana dahulu para tentara ataupun prajurit Siliwangi dan masyarakat setelah hijrah dari Jawa Barat ke Jogja, kemudian pulang lagi ke daerah Jawa Barat, yaitu khususnya di Ciamis di sini ya, dimana sedang menunggu gitu ya, sedang merapat. Nah sedangkan yang lain menunggu untuk mengibarkan bendera di sini ya, dan itu tubuhnya, intinya itu. Nah itu ya tubuhnya. Tadi saya bertemu sama ibu ini, bahwasannya ibu ini menjadi saksi bisu yang suka ngurusin ya tempat tugu ini nih. Nah tugu ini ya, itu tadi ibu nggak tahu siapa ibunya, tapi dari disebut Suhanda. Nah ini ya, betul ya, ibu itu ke rumah itu ya, ternyata benar itu ya, masuk tuh ke gerbang itu si ibu teh. Berarti ini memang rumahnya ya, yang suka ngurusin pagar itu. Jenderal Mumpara Hadimulyo. Ia merupakan tokoh yang berperan dalam menyelamatkan Pataka Siliwangi agar bisa masuk Jawa Barat. Kemudian Jenderal Mumpara Hadimulyo memberi tugas kepada Kopral Somantri agar dapat menyelundupkan Pataka tersebut dan tidak berbarengan dengan pasukan yang hijrah. Jadi pada saat itu Kopral Somantri menyamar sebagai orang yang minta-minta sehingga tidak ada yang curiga. Meski tidak berbarengan dengan pasukan, namun dia, Kopral Somantri, mengikutinya dari belakang. Saat pasukan sudah sampai Rancah dan hendak menuju daerah Panawangan, lanjutnya, pihak Belanda mengetahui taktik para pejuang. Para penjajah langsung melancarkan serangan. Namun, saat itu pasukan Siliwangi sudah bergerak ke Sumedang. Sementara itu, saat ada pemeriksaan di daerah tersebut,
Kopral Somantri berhasil melarikan diri karena sedang menyamar. Kemudian, lanjut Ilham. Saat Kopral Somantri sampai di Panawangan, ia bertemu dengan kepala desa yang bernama Sunafi. Kemudian Kopral Somantri memberitahu bahwa dirinya membawa bendera Siliwangi. Karena saat itu sedang ada pemeriksaan, Kopral Somantri dan Sunafi berinisiatif menyembunyikan bendera tersebut di antara pohon kelapa atau yang disebut lodok. Belanda saat itu tahu pasukan Siliwangi ada di daerah Sumedang dan mereka langsung melakukan pengejaran. Kemudian di Ciamis akhirnya kosong. Nah, di sanalah kesempatan bagi pasukan Sunda mengimbarkan Panji Siliwangi, yaitu di Kabupaten Ciamis, di daerah ini ya.